Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hidup sejati, berarti berbagi. Yesus dalam Injil hari ini mengajarkan murid-muridnya untuk senantiasa memberikan yang terbaik yang bisa diberikan ketika berhadapan dengan sesama yang tentu memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya, entah kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Dalam Injil dikisahkan bagaimana Yesus yang sebenarnya ingin beristirahat dari keramaian orang banyak, tapi tergerak oleh belas kasihan ketika berhadapan dengan orang banyak yang telah mengikutinya dengan menempuh jalan darat. Orang-orang sakit dari antara mereka mendapatkan penyembuhan, dan bahkan mereka semua yang sementara lapar karena sepanjang hari telah mengikuti Yesus diberikan makanan oleh Yesus. Yesus mengadakan mujizat untuk menjawab kebutuhan mereka. Ia adalah Allah dan ia bisa melakukannya. Ia memberikan yang terbaik yang bisa diberikannya. Dari kisah ini kita dapat mempelajari beberapa hal.
Pertama, usaha dan ketekunan. Kesadaran dan kerinduan orang banyak untuk selalu bersama dengan Yesus memberikan tenaga dan semangat tersendiri untuk selalu mencari Tuhan. Dalam usaha pencarian ini, mereka menggunakan segala daya, upaya untuk menemukan Tuhan tanpa melihat kebutuhan dan keperluan pribadi mereka sendiri. Bagi mereka yang mencari dan bertemu dengan Allah adalah segalanya. Semangat inilah yang membuat hati Yesus tergerak dan menaruh kasih sehingga ia menyembuhkan yang sakit dan memberi mereka makan dengan berkelimpahan. Sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita juga mempunyai semangat yang sama dalam usaha mencari dan menemukan Tuhan. Yang kedua, dalam menyalurkan kasih itu, Tuhan tidak bekerja sendirian, tetapi ia juga melibatkan para murid yang selalu setia menemaninya. Mereka diajak untuk ikut serta dalam menyalurkan rahmat dan kasih-Nya bagi setiap orang yang membutuhkan. Kita bisa menjadi saluran kasih Allah melalui karya dan tugas pelayanan masing-masing sesuai dengan talenta dan kemampuan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Saudara-saudari terkasih, hati Tuhan selalu tergerak oleh belas kasihan kepada umat-Nya. Kemurahan hati Tuhan ini dapat saja ditanggapi dengan penerimaan atau penolakan. Ketika kita menerima kemurahan hati Tuhan, Tuhan dapat berbuat banyak. Ia menjadikan yang mustahil menjadi mungkin, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kisah penggandaan roti yang dahulu dialami oleh orang banyak adalah juga kisah hidup kita. Bentuk mujizatnya mungkin berbeda, tapi ada kesamaan penting di dalamnya. Kesamaannya adalah kita seperti anak kecil yang menawarkan 5 roti dan 2 ekor ikan miliknya kepada Yesus. Pada saat itu, belas kasih Yesus menjadikan apa yang kurang menjadi cukup. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.